Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ta'zim kepada yang mulia guru-guru kamu Bandung, baik yang di dalam maupun di luar masjid. Senantiasa kita memuji Allah Azza wa Jalla dan menyampaikan salat wa salama pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah jamaah sekalian, kita lanjut lagi pengajian kita rutinitas pada malam Kamis, yaitu pelajaran tafsir sebagaimana yang dipesan oleh panitia masjid. Rujukan kita malam ini adalah kitab Tafsir Khazin pada halaman 337 jilid yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebagai lanjutan penafsiran Quran surah Ali Imran ayat 31. Fawajaba ala kafatil khalqi mutabi'atuhu. Mestilah, wajiblah, tidak boleh tidak, memang mesti terhadap kita sebagai makhluk, terutama sebagai umat Nabi Muhammad, menjadi mutaba'ah, menjadi orang yang mengikuti. Sehingga ada doa yang sering kita baca selepas salat, Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang mutaba'ah, orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang loyal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mananya yang kita menjadi mutaba'ah? Dalam hal apa kita mutaba'ah, menjadi pengikut Nabi? Dalam lanjutan doa yang sering kita baca, yaitu awwalau wa akhirau wa zahirau wa batina, qaulau wa fi'lau wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihau wa adda. Yaitu dalam hal pertama qaulan. Jadi qaulan yang kita ikuti adalah qaulan Nabi. Maksudnya mengikuti teladan kepada Nabi dalam hal ucapan. Kemudian wa fi'lan, perbuatan, termasuk perbuatan ibadah, termasuk salat ini. Salat, ibadah apapun yang kita lakukan, atau sikap atau akhlak, maka itu adalah qaulan wa fi'lan dari Nabi. Sehingga hadis itu diberi makna, yaitu perkataan dan perbuatan Nabi yang harus diikuti. Hadis ma wusifa, apa yang disifatkan kepada Nabi, min qaulin au fi'lin, dari perbuatan Nabi, dari ucapan Nabi. Jadi ini menjadi ikutan semuanya yang disebut dengan uswah. Kemudian awalau wa akhirau, dari awal hingga akhir. Jadi ikut Nabi dari awal kehidupan kita hingga akhir kehidupan kita, atau dari dulu hingga sekarang, semua ikut Nabi. Dan usia kita tidak membagi. Misalnya umur 10 sampai 25 tahun, nyo hanya ikut Nabi le. Untuk 26 baru ikut Nabi. Kemudian jadi total secara utuh, awalau wa akhirah. Kemudian wa zahirah wa batina, lahiriah yang tampak dan juga batiniah. Ini namanya uswatun hasanah secara utuh. Kemudian semua hal-hal yang memang itu menjadi sunnah Nabi, kecuali ada hal-hal yang spesial, spesifik, bukan untuk kita umat. Contoh dalam hal memiliki istri, itu kita tidak ikuti sejumlah istri Nabi. Jadi adik sunnah Nabi
Itu untuk kita umat sesuai dengan ayat Al-Quran, kebolehannya 4, bukan perintah 4, kebolehannya. Berarti yang namanya kebolehan ya boleh, bukan larangan. Mudah-mudahan tidak ada yang menerjemahkan kebolehan ini sebagai larangan. Maka tidak tercela orang poligami. Yang tercela orang berzina, yang tercela orang poligami tidak tercela. Sehingga tidak perlu dijadikan itu sebagai bad image atau image negatif, image buruk. Yang anda pasal gaji bekon wabah rumah dan sangatnya kawin tanya kau buat mana kira-kira. Jadi jangan itu menjadi sesuatu yang negatif selama itu dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah munakahat. Jadi dalam hal Nabi menikahi lebih dari 4, ini bukanlah qudwah bagi kita, bukan menjadi objek yang kita ikuti, sebab dalam hal ini adalah kekhususan. Karena bak nabinya beberapa hal yang memang sangat diistimewakan menjadi sebagai sifat keutamaan Nabi. Lagi fudlah, cairan-cairan Nabi mengerudahi babah, cairan Nabi nya merupah-rupah ya cok di babah Nabi. Menyodor darudahi babah merupah-rupah minah baik kenang. Itulah keistimewaan. Peluh keringat Nabi, orang berebut-rebut mencium. Nyajik dikecok keringat ke peli badan ke. Darah lagi. Cairan namanya, fudlah. Itu keistimewaan yang ada pada Nabi. Kalau pada kita kan tidak terjadi. Yang terjadi yang tarudah bawah mentang luar gom. Fa ikele gom. Ana mupu. Lalang gerbak jendoi gom. Jadi kalau Nabi itu sesuatu yang istimewa. Bahkan seandainya kitanya udip di hadapan Nabi, sang payah tak kenya Rasulullah nerudah babah temu kalung tu. Nyandu mulia, itanya punya kata rudah babah temu kau urangnya kabeh bengeh. Aku pupai babah wate gitu. Jadi kabeh bengeh dan itu simbol penghinaan. Menyo Nabi itu sebuah kemuliaan. Maka bedalah Nabi. Maka sekarang naat Nabi lam yahtalim qatutaha mutlaqan abada wa matasa abas lam fi madaz zamani. Jadi lam yahtalim, Nabi tak pernah bermimpi malam hari selamanya. Nang nagama Aceh Nabi hantam numulumpo malam hura selamanya. Kan beda katanya. Itanya on malam tamah hura lo. Dumbran dan lain-lain. Jadi walaupun di sini disebutkan di dalam tafsir mutabaah, kita mengikuti beliau kecuali yang menjadi takhasus, hal yang sangat spesifik. Lagi contoh beristri lebih dari 4. Dan ada hal-hal lain yang sebenarnya kita mengikuti juga, cuman hukum beda ke Nabi. Kurban bagi Nabi itu wajib, kita dibuat sunat. Jadi perendah hukum dayo. Kedua berat Nabi, itulah Nabi. Nabi tidak mau memberatkan orang dengan meringankan diri sendiri. Karena Nabi sebagai pemimpin umat, sebagai pemimpin sejati, maka Nabi yang diperintah ke umat lebih berat ke pebut, lebih wajib ke. Padahal Nabi tidak berdosa. Beda dengan pemimpin katanya. Mesti tanya je pemimpin. Itu apa berat gop yang ada depu tu sabe. Dra tu alah lu kau pemimpin mana nak payah lu tayu gop dra tu tanda pebut. Jadi hal ini juga khusus dari segi status. Salat malam, sembahyang tahajud, kita sunat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Allah jadikan sebahagian salat di waktu malam itu nafilah. Arti nafilah sunat. Tanya tak bedah malam dah sembahyang nyan sunat. Bagi Nabi itu sebuah kewajibannya yang hana pernah ketinggal. Maka Nabi tidak pernah
ketinggalan bangun di waktu malam untuk salat. Itanya kan le ketinggalan 3 go na bedah malam semayang, nyanpihkan keinginan tu ya semayang, cirit bedah malam jauh mon yo tu semayang. Jadi yang pugo tanya kan semayang, pugo le cirit. Yang kerja 3 go orang hantar bedah malam, pas 3 go na tengah malam kat semayang, uman cuma tak kemalanya ke cirit. Jadi pugo le cirit tengok. Bahkan yang kepuga oleh ibu galam dentai tak beda. Itu kepuga oleh ibu semayang tahajud galam dentai tak purumun. Tapi begitu cirit anak payah puga oleh ibu tak beda kira tu. Makai kun oleh ibu nanti menghargai cirit dengan lu. Jadi lebih berhargai puga oleh cirit dengan kepuga oleh ibu. Nah, jadi oleh karena itu terlihat bahwa kemuliaan Nabi luar biasa. Salah satu bagian daripada akhlak. Jadi kedua wajib, kumat sunat. Contoh lain, siwak, sikat gigi. Sampai Nabi mengatakan di dalam hadis, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki. Sekiranya bukan aku khawatir, bukan aku takut, bukan aku merasa sayang dengan umatku, kalau dia melakukan karena banyak akan tertinggal, saya akan wajibkan bersugi itu. Tapi kedua Nabi wajib. Nabi setiap salat itu, karena ada matan hadis lain ala kulli wudu'in, pada setiap wudu, ada hadis lain setiap kulli salatin, setiap musalat wudu'in sama hadis. Hana-hana bertentangan. Jadi pajan kadang-kadang Nabi bersugi ketika hendak wudu. Kadang-kadang Nabi bersugi ketika hendak salat. Tapi yang jelas bagi Nabi bersugi itu adalah kewajibannya. Kegetanya hang wajib. Bahkan sayang takut-takut tertinggal dan pastilah tertinggal. Jadi tanya paling-paling tak berwuduk kan, tak bersugi saat mandi. Nyunata mana rata-rata mandi orang kita pagi dan sore. Mandi siang itu jarang. Bengah dengan teput yang kenyang dari kairo. Jadi sembahyang asar kita banyak tidak bersugi. Itulah karena Nabi membuat hukum sunat, maka kita tidak berdosa, tidak bersugi. Sekiranya Nabi bukan kasihan dengan kita yang banyak lalai, maka salat asar tanpa bersugi tinggal kewajiban, tak dosa. Salat isya kita rata-rata tidak bersugi. Rata-rata kita bersugi adalah mau salat subuh, karena tak berdoa subuh dah jauh mau dah tikai go nyana dah sembahyang dah tikai go alian sembahyang maghrib karena mana support uno isya hana. Jadi lebah wate tanya hana tak bersugi. Banyak waktu yang kita tidak bersugi, sedikit waktu yang kita bersugi, maka karena pertimbangan itulah oleh Nabi tidak mewajibkan bersugi untuk kita. Jadi Nabi watai terapkan hukum, watai terapkan satu aturan, sudah dipertimbangkan jangan merugikan umatnya. Hanya payah gecok contoh oleh pemerintah supaya terjadi good governance dan good governance. Maka setiap rule kebijakan pemerintah payah gecep-cep ile. Nyom-nyonyo terapkan, insya-Allah harugo rakyat. Nyan baru ikut Nabi. Apa ni nak teruk ayatnya maka nyom tak pe listrik mensupi rakyat. Baik tak pe tak mendih. Menyonyo mendih, menyonyo meno. Nah, jadi kita belum mengarah ittiba ini atau mutabaah ini belum mengarah kepada hal-hal yang kadang-kadang bersifat imamah, kepemimpinan. Hanya ikut Nabi dalam tataran mungkin sembahyang, puasa, dan dalam fikih, dalam ibadah, bab ibadah. Sedangkan bab muamalah dan juga bab-bab yang lain masih kurang, bukan tidak ada, masih kurang. Apalagi tentang sosial, kemasyarakatan. Pula mentang naurung dalam persepsi ilmu sosialnya kan ilmu agamanya mutamah lah jojo. Mantang na persepsi ilmu matematiknya ke ilmu agama. Mantang na persepsi ilmu kesehatannya kan ilmu agama. Masih memilah-milah ilmu. Hanya lebih relok. Kenapa? Karena belum syumuliyah. Artinya belum
universal, belum mencakup semua aspek. Padahal mandum perlu, terutama ilmu kesehatan. Paling berat perlu. Tapi kele tanya, alah ilmu kesehatan ke ilmu waktu wajah putih nya nak ada fikir tanya. Padahal mandum butuh sehat tanya. Maka semestinya tidak ada ilmu yang terpisah daripada ilmu agama. Mangkal naga menang wah tengku kan menan, yang terpisah adalah urutan kepentingan, fardu ain atau fardu kifayah. Punya ilmu agama mandum ilmu agama, hana yang ke ilmu agama. Coba ilmu olahraga, ilmu agama pada dasarnya. Karena ada hadis Nabi, perintah berenang dengan perintah menembak, memanah. Yang ke ilmu agama ya. Artinya ada pernah Nabi, perintah Nabi belajarlah memanah. Karena bawa tenyan menyomu perang pakai panah. Ini tinggal kita alihkan makna, belajarlah menembak. Ada takal batalak atau apa? Bahkan karena berperang sekarang pakai senjata, tinggal kita sesuaikan saja. Berenang, ya karena ketika orang musuh lari itu mengarungi sungai, maka tali di payah tamlangu gedanya punya ini mungkin belajar dirgantara, penerbangan dan sebagainya. Karena musuh belum ke langkrung sungko ngaileh itu. Jadi begitulah. Semua itu ilmu perintah Nabi dan itu ilmu agama, tidak bisa dipisahkan. Hanya saja ilmu itu diklasifikasikan, dipilah menjadi fardu ain dan fardu kifayah. Kedua-duanya adalah ilmu agama, tidak ada yang bukan ilmu agama. Mah hana ada doa ande. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah nabi lung bahagia dunia, bahagia akhirat. Mami dalakai bahagia dunia. Kan katanya oleh Allah Taala ilmu dunia nah, hai hana mungkin bak bahagia ke teput ilmu dunia. Harus ada ilmu dunia untuk beda aja. Untuk kepentingan akhirat. Ilmu iqtisadiyah, ekonomi. Untuk kepentingan akhirat, mengkreh-kreh ekonomi. Panai na urung boh jaket mam gero kita. Berhiri mau hana, kibang ya boh fitrah. Berarti kita kurang dari segi iqtisadiyah, ekonomi. Ulum, ilmu kesehatan, tibbun, ilmu banyak sekali, termasuk ilmu-ilmu kimia, ilmu-ilmu fisika, ilmu-ilmu elektronik. Nyomik yang tamaknya ke ilmu elektro. Ada suara di sini. Anak pakai talo tanah suara. Nya kalau enggak canggihnya, baru era 4.0, 0.0. Orang sudah 5.0, orang sudah 5.0. Itanya karena mantang 0.0, mantang namik walaupun hana talo. Nah yang kaino 7.0 7.0 7.0 analemi man pane su hom hana mane raya geroi kacanggih juju ji kacanggih juju hana pakai nyole su raya ju geroi makin trip makin canggih. Dulu kita enggak terbayang ada setrika gosokan, tapi ke zaman gosok teh taplu berkenang ija baru rapi ya. Hana terbayang tahu, hana kenang ija rapi ija. Hana kenang, hana terbayang tu gosoknya berkenang ija baru ijanya rapi. Kalau tidak tersentuh elemen dengan kain, persepsi tanya, mungkin ijanya rapi. Hana kenang, tak gosok hana kenang. Sama dia urung urut hana kenang kulit, mana boleh. Tapi ternyata dicipta oleh manusia dengan ilmu mega elektro. Maka gosokan hari ini setrika yang dijual kita mendekatkan saja dengan kain. Ija yang kusut wal runyo, yang runyo puno rapi, hana tersentuh elemen gosokan dengan kain melihung, tapi ija rapi ne, rapi. Berarti dua orang tu menyokat canggih lom, urang murut hana payah mat pulih geroi. Geputo mentang jaro boleh gecok bak ukuran menggosok okey orang tu.
Atau lebih canggih hilam ngegerhem boleh keroi. Baik. Jadi maksud saya fit dunia ini, ilmu di dunia ini adalah ilmu untuk menunjang akhirat. Menunjang akhirat. Kemudian qul in kuntum wal makna qul in kuntum sadiqina fi id'ai mahabbatillahi fakunu, jika kamu orang-orang yang benar dalam mendakwakan cinta kepada Allah, maka jadilah kamu orang yang mengikuti atau ya ketidak li awamirihi, terhadap perintah-perintah Nabi, muti'ina, lagi taat. Jadi tak ikut perintah dengan taat. Hal keadaan muti'ina. Ini hal-hal keadaan. Bagaimana kita ikut Nabi? Muti'ina, dalam keadaan taat. Artinya taat ini bukan rekayasa. Taat kepada Nabi adalah bukan rekayasa. Kau tak pegot-pegot. Memang menjadi sesuatu kebutuhan dalam hal kita mengikuti Nabi. Fattabi'uni, kata Nabi, fa in tuba'i min mahabbatillahi ta'ala wa ta'atihi. Kalau kamu adalah orang yang menjadikan sebagai orang yang cinta Allah, maka mestilah kamu mencintai diriku. Wa qalal ulama, para ulama berkata bahwa inna mahabbatal abdi lillahi ibaratun an i'dhamihi, bahwa persepsi cinta hamba kepada Allah itu bisa disebut dalam bentuk i'dhamihi, mengagungkan Allah, termasuk dalam makna mengagungkan syiar Allah. Kena ayat Quran surah Al-Haji, wa may yu'azzim sya'airallah, siapa yang membesar-besarkan syiar Allah. Syiar Allah, salah satu syiar Allah adalah Nabi Muhammad. Maka orang bermaulid itu di dalam persepsi ilmu orang-orang Nahdliyin, orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang tradisional, itu bagian daripada mengagungkan syiar Allah. Apa itu syiar Allah? Lambang kebesaran Allah. Bukankah Nabi itu adalah lambang kebesaran Allah? Maka memperingati hari kelahiran Nabi adalah memperingati kebesaran Allah. Karena kebesaran Allah itu, Allah utuskan Nabi Muhammad untuk membawa syiar agamanya. Jadi mengagungkan syiar Allah bertanda orang itu i'dhamihi, mengagungkan Allah. Karena yang kita agungkan adalah syiar agama Allah. Agama ini milik Allah, berarti mengagungkan syiar agama Allah itu adalah mengagungkan Allah. Maka ayatnya, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah, mengagungkan perintah-perintah Allah, itu datang dari hati orang yang takwa. Yang persepsi dalam memahami ayat. Mana tiladum orang katanya kan menang persepsi. Atau hana mau tulis, lagi mau tulis kakak hana. Jadi melagi ayat tak. Hana payah kaji pi. Jadi tidak ada substansi, tidak ada yang terkandung, Jadi harus yang terkandung. Ya. Kemudian wa ijlalihi, membesarkan Allah, membesarkan perintah Allah. Ya, salah satu salat, maka dimulai dengan takbir, Allahu Akbar. Dia membesarkan salat. Wa isari ta'atihi wa itba'i amrihi. Ya, juga dalam taatnya itu terlihat
semua bekas-bekas ketaatan, semua tanda-tanda ketaatan, isari taati. Artinya ada indikasi lah kelewat sekolah. Indikasi orang takwa pada Allah, dia berorientasi kepada Allah, berorientasi kepada akhirat. Jadi benar indikasi. Jadi menyogeyu oleh orang berada, geyu oleh Allah pi berada, patut cak indikasi atau ciri-ciri. Mesti hoi le urang. Ai kena kajak le dia, penting hat. Hana tajak, berarti tanya hana tak hormati urang yu wajaknya. Terindikasi dari hana perumun. Ia tu hana perumun yang berat lom. Hana pupe, yang berat jojuan. Ti monggo pupe tan. Mana indikasi orang membesarkan Allah? Salah satunya membesarkan panggilan Allah. Ihoi le urang kena kaya sehat. Ikut le urang. Ada perumun ji apa hijak geroi. Berarti ada hargai urang yujaknya. Mau teguhoi le Allah, hayya ala salah, hai kena jak sembahyang. Sama sikap tu lagi buno. Berarti kita tidak melakukan isari taati. Hana tanda-tanda atau bekas bahwa terlihat pada diri kita itu orang yang membesarkan Allah. Wa itba'i amrihi wa majanibati nahihi, menjauhi. Wa mahabbatillahi lil abdi, sebaliknya bahwa cinta Allah kepada hamba, sanauhu, Allah itu senantiasa memberi berita-berita gembira, memuji-muji hambanya, mengindah-indahkan nama hambanya dan memberikan balasan, waridahu, dan Allah ridha, Allah senang, Allah restu kepada orang tersebut, wasawabuhu, dan memberikan balasan kepadanya, wa afwuhu, dan memberikan afiat. Afiat artinya jalan yang ditempuh oleh manusia terhindar dari dosa. Itu afiat, bukan sehat. Sehat dengan afiat beda. Menyo sehat yang hidup awak badan. Kibal baiknya nak sehat, ku sehat. Ai badak tetamak tho. Pokoknya mangatlah, mangat tak tho ko. Nyo tengah mangat tho ko. Sehat. Pehten sikat trut. Nah afiat. Nyen la ilom jawaban trut. Afiat. Wate adan mut crung la sahyo. Nyen afiat. Berarti menyo sehat badan, wate adan hana ruh dajak sembahyang, hana afiat. Maka kita mendoakan orang mesti dua-dua itu. Lagi kita kirim surat zaman ke Urusi lagi peng. Semoga ayah ibu sehat wal afiat. Ana sehat mentah. Urang hanam fum, semoga bapak ibu sehat-sehat saja. Afiat hana yang kurangan. Benar sehat wal afiat. Dan ketika kita mendoa atau berdoa kepada Allah juga minta afiat itu. Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa. Doa juga fa'fu, afiat. Fa'fu anna ya karim. Afiatkan kami wahai yang maha mulia. Yang ke afiat. Tidak pegah laju. Sehat, sehat fisik. Afiat, sehat mental. Maka kun sehat fisik dan mental. Kalau ada pembangunan, pembangunan fisik dan pembangunan mental. Kabutonya seperti dicetuskan oleh dulu pada para founding father, pendiri negeri ini, kita harus membangun jiwa dan raga. Pancasila itu sudah ada nilai membangun jiwa dan raga. Maka semoga saja rancangan undang-undang yang sedang ini, yang sedang heboh ini, semoga tabu jero hai Pak DPR be nu jadi RUU puna ni HIP be nu jadi karenanya terganggu aso Pancasila. Dan semalam sudah dibahas banyak itu di ILC Bang Karni. Maka oleh karena itu NU pun nyekap ego ya. Walaupun fikir berkontor-tor dengan pemerintah, tapi menyokal lagi nyo gelang kaki ya. Karena yang memperjuangkan itu adalah para founding father.
para bapak-bapak pendiri negeri yang dulu dengan kalimah thayyibah, ambak petun Pancasila jamun supaya jadi ideologi bangsa, itu bukan main-main, memang serius sekali mengusir penjajah. Maka kita dulu belajar Pancasila untuk menjadi kita sebagai generasi yang Pancasilais. Semoga pemerintah kita mendengar petuah daripada majelis ulama yang sudah memberikan saran dan melakukan rekomendasi. Ya. Silakan. Ya, sudah 1945 ini, silakan. Waalaikumsalam. Ya, ada dua bunyi hadis yang hampir sama, yang beda ujungnya saja. Pertama menyangkut dengan ilmu, kedua menyangkut dengan penderitaan. Hadis menyangkut dengan ilmu, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang oleh Allah menginginkan dia menjadi orang yang baik, Allah berikan pemahaman agama. Nya urang gebi pemahaman agama, urang yang dalam pandangan Allah dia itu dijadikan orang yang baik. Karena dengan pemahaman agama dia ibadat. Mana boleh ibadat kan dia urang God. Nah, itu maksudnya dalam hal ilmu. Yang kedua, sama juga redaksi awal, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu, singkat padat. Polanya sama persis. Orang yang oleh Allah menginginkan dia menjadi orang baik, maka Allah memberikan penderitaan kepadanya, memberikan musibah kepadanya. Salah satu adalah musibah sakit. Maka menurut persepsi kita, tapi kele kitanya, orang kena meninggal dengan penderitaan sedemikian lama dia sakit. Mas Aceh sebelum meninggal sempat pijut ruwet long. Upulu hanya tak pi sayang tu weh tu. Ada hikmah di balik itu. Selama sakitnya dia tidak mengingat yang lain kecuali dia ingat Allah. Mas Aceh kagak hero ke. Mantabohnya ke grup mereka. Hai grup li. Mantabohnya ke chain mereka. Hai ke chain li. Mantabohnya ke jungkat keung mereka. Hai ke jungkat keung li gaduh istighfar ke karena sakit. Jadi orang sakit itu memelihara dari pandangan yang haram. Hana ke lagi jah ho ta ho agaknya. Mu medan hai ke jali, mu lang tha hai ke jali. Jadi artinya orang-orang itu sudah memelihara mata. Yang kedua, hai legu kenggegap. Karena babah ke pihak napah le. Mengkacang hijau hai legu paju menang kira-kira. Mumpah maneo poding dapat tabah hai le. Tengok pihak kata ke kok dapat tabah bah maneo. Menang le 10,000 bah maneo. Maka hamrekon mate tiga ada. Adi muat tiga dipakak non jak le. Apa je poding-poding le. Nyan abe. Taboh gelah yang 2 boh mana insyaallah habis nyokan kaphet babah napu saja ibu tabah itu putih hajat baju. Nah, jadi selama sakitnya maka dia tidak berkeinginan sedikit pun untuk dunia. Hanya keinginan le ya. Tapu hanya le keinginan ke. Karena yang gepetimang adalah sakit. Dia selama itu dalam keadaan mengaduh istilah ji. Mengaduh kepada Allah. Jadi ingat tapi Allah, kelek ampun tapi istighfar tapi meninggal ke. Ketika dia meninggal sudah dalam keadaan steril karena sekian lama sakit. Meninggal mendadak kalau dentai ada mentaubat ke Allah Taala. Tengok ada puplung Honda Go, minta tu. Hanya itu mengistighfar tiga api. Jadi itu hikmah. Jadi maka semua itu ada hikmah. Pasti itu ada hikmah. Termasuk hikmah ya kenapa ya kalau memang ini jadi tidak ada perubahan, kenapa tahun ini
satu orang pun tidak bisa berangkat haji. Lepas kacau hikmah di balik itu. Pasti nah hikmah. Nah hikmah yang kita tidak tahu. Lagi hikmah kita tanya gasin. Kepu demang bujuk tanya gasin. Tanya hadup gasinnya hikmah. Padahal bagi Allah Ta'ala itu dia memang dijadikan miskin, banyak hikmah bagi dia. Ya kaya hidup timang. Hidup timang. Baru motor baru dah beliau kaya bahu. Kan? Mamanya lain-lain alam OOTA. Kan lebih bahaya alam. Jadi itu sudah di setel, kagak setel ya Allah ya. Ya. Ada yang lain barangkali? Silakan. Waalaikumsalam. Untuk mengikuti Madinah baik perbuatan, perkataan maupun tingkah laku. Kemungkinan di dalam perjalanan ada timbul kelabian atau perbedaan. Malah ada yang sebagian karena Rasul kita semasa ini Rasul kita melakukan dibilang gini. Itu bagaimana Ustaz? Kita yang masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi segala sesuatu, ini kan ada istilah meaning, orang belajar sekolah, makna. Apa itu sebuah makna? Meaning, arti. Maka arti itu ada dalam makna lughah, secara bahasa, secara semantik, istilah bahasa Indonesia. Makna bahasa adalah bid'ah itu apa yang tidak dilakukan oleh Nabi. Sebenarnya dari segi makna bahasa, bid'ah ini bukan hanya apa yang tidak dilakukan oleh Nabi, tapi apa yang Allah lakukan pun masuk dalam pengertian bid'ah secara bahasa. Buktinya ayat Al-Quran, Allah menyatakan sendiri badi'us samawati wal ard. Badi itu bid'ah. Apa artinya? Allah menciptakan langit dan bumi yang tidak ada sebelumnya. Kan hak juga lagu pegali Allah kah hana bumi lain. Berarti Allah pun melakukan apa yang tidak ada sebelumnya. Ini makna bid'ah secara lughah, secara semantik, bahasa Indonesia, secara bahasa. Sedangkan yang dianut adalah makna bid'ah secara ta'rif, secara definisi. Apa itu definisi bid'ah? Kan bukan arti definisi bid'ah apa yang tidak dilakukan oleh Nabi. Itu bukan definisi. Itu arti kata namanya. Sama seperti puasa. Apa itu arti puasa? Al-imsak, menahan diri. Tun tumbuk gopi puasa. Nan puasa orangnya. Nah, apakah? Taknya boleh suop boleh gop. Kan kira puasa. Apakah itu syar'i? Bukan. Dia butuh kepada makna wasyar'an. Maka secara syariat puasa adalah al-imsaku anil akli, tun hana tumaju, wasyurbi tun hana jib'i, wal jima'i tun hana wata'i, dukhul berhubungan badan. Ada istilah, beberapa istilah. Nyan berarti puasa secara syariat. Maka bid'ah yang dimaksudkan secara syar'i adalah bila seseorang itu melakukan apa yang tidak berdasarkan firman Allah dan kandungan-kandungannya, dan apa yang dia lakukan tidak berdasarkan hadis Nabi dan kandungan-kandungannya, bahkan berlawanan dengan maksud ayat dan maksud hadis, itu baru namanya bid'ah ay dalalatun, bukan hasanatun. Maka Imam Syafi'i menulis al bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua bid'ah, hasanatun wa qabihatun. Hasanah dan
buruk atau sayyi'atun, mesti bagi yang dua, mesti bagi yang adik hana pegah lagi nyan musuh bah hadis tu sit. Nampak juga man sanna hasanatan, so yang berbuat sunnah yang baik, berarti itu namanya bid'ah yang baik. Untuk wuyub sanna sayyi'atan, nah kau bagi lang hadis kau bagi, maka Imam Syafi'i berani menulis al bid'atu bid'atani, bid'ah itu ada dua bid'ah, hasanatun wa sayyi'atun, dalam matan lain wa qabihatun, sama sian. Ipegah le urung pegah. Bak kamu hana bagi-bagi bid'ah. Pokoknya hana bagi-bagi. Mesti bagi, mesti bagi. Maka mana yang kita anut adalah yang berdasarkan kajian-kajian dalam hadis Nabi. Jadi Nabi sendiri yang membagi. Kon baik nak tuding Imam Syafi'i. Imam Syafi'i getulih karena sudah gebagi gerol kali Nabi. Karena setiap kata yang disebut ada lawan kata. Kun le Nabi man sanna hasanatan, so yang pegat bahasa Aceh noh pumure, nah tam islah pumure, so yang pumure yang god pumure pemakna pumure hana beraka nele so pumure ya mati pumurenyo barang yang hana wahai Nabi, so yang pumure yang god nyaurnya mendapatkan pahala mi pubuk gop pahala urangnya gejok ugaknya long ayamban benefit dalam perusahaan, ada royalty urang pubuk god gara-gara ilmu terima mbak tanyo yan tapi murah le tanyo jijih kayak kamu murah yan urang yang pemurahnya ada royalty pahala, ada benefit, ada keuntungan dari yang dilakukan oleh orang lain. Maka makna bid'ah itu sangat luas. Oleh karena itu banyak hari ini dikupas oleh ulama-ulama. Misalnya begini, kalau dibaca kitab Sa'id Alwi Al-Maliki misalnya, ditemukan makna bid'ah itu yang sesungguhnya, bahkan oleh kitabnya, kitab pembahasan tentang bid'ah dalam makna yang sangat luas. Bid'ah yang tanya kun-kun ini nyan bid'ah secara letterless, secara bahasa, cara bahasa. Anjir matmik bid'ah, bahkan Nabi yang nagu matmik dan lain-lain ya. Kadang nak apa tu pertanyaan ku mangat baik behu lung begah li. Apa yang anda tanya behu dah lung begah, tanya kat tengah lu. Jadi demikian, mudah-mudahan yang Lun Tuan sampaikan tidak lain kecuali hanya penjelasan dari Imam Al-Khazin yang sudah menuliskan dalam kitabnya, yaitu kitab Tafsir Khazin. Jika terjadi kekeliruan dalam cara Lun sampaikannya, berarti dari Lun, bukan dari kitab. Maka oleh karena itu berkenan para ulama-ulama yang sempat mendengar melalui siaran berkenan memperbaikinya. Demikian, wallahu a'lamu bis-shawab wa ilahi ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.